ada pasal yang tidak ada pada saat dibahas muncul, ada pasal yang ada yang ada ditambahkan. Nah, Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan tidak perlu lagi mendapatkan opini publik karena nanti tidak selesai. Saya paham betul siapa yang melobi itu. Nah, yang bahaya itu adalah menyusun ulang, semua yang diprotes nanti dimunculkan seakan-akan selalu ada karena nggak ada yang pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law terus mengundang kontroversi, mulai dari soal katanya hoax dan sampai juga proses pengesahannya. Saya akan mengajak Anda ngobrol dengan manusia merdeka, Said Didu. Assalamualaikum, Bung Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kan lama di birokrasi pemerintahan. Pasti Anda pernah punya pengalaman dong mengajukan undang-undang inisiatif ke pemerintah, ke DPR? Saya puluhan kali membahas undang-undang. Terakhir saya membahas Undang-Undang Industri Pertahanan 2012. Jadi saya paham betul bagaimana mekanisme pembahasan undang-undang dan bagaimana yang terjadi dalam pembahasan tersebut. Ya. Dari pengalaman itu saya menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini, Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang prematur hasil operasi sesar lewat bayi tabung. Banyak itu kira-kira. Terus, jadi kenapa begitu? Nah, karena memang dipaksakan betul. Ini betul-betul dipaksakan. Kita tahu persis bahwa undang-undang ini dipaksakan lahir. Karena undang-undang yang lahir normal adalah undang-undang yang diawali dengan kajian ilmiah, itu naskah ilmiah yang dibuka ke publik naskah dan biasanya dilakukan ya. Naskah akademis biasanya. Ya. Naskah akademis yang benar-benar dibuat oleh akademisi dan itu melalui berbagai rangkaian seminar dan lain-lain untuk mendapatkan masukan untuk perumusan naskah akademiknya. Naskah akademik inilah yang digunakan oleh pemerintah atau DPR. Kalau pemerintah itu kalau inisiatifnya dari pemerintah dan DPR kalau inisiatifnya DPR untuk menyusun naskah. Nah, disitulah ahli-ahli pembuat undang-undang membuat naskah pasal demi pasal terhadap undang-undang. Setelah itu dibahas lagi di tingkat pemerintah. Kalau dari pemerintah ini, maka itu dibahas kemudian diberikanlah amanah presiden ke DPR disampaikan rancangan undang-undang yang akan diusulkan. Nah, setelah itu baru DPR menerima dan DPR biasanya membentuk panitia kerja, masukkan di balik, masuk panja panitia kerja dari semua fraksi secara proporsional, itu biasanya 40-50 orang. Kemudian masing-masing fraksi membuat namanya daftar inventaris masalah, DIM. Daftar inventaris masalah DIM itu biasanya fraksi itu membentuk DIM itu juga mengundang ahli-ahli untuk memberikan DIM itu apa isinya? Apa? Daftar inventaris masalah. Pasal demi pasal. Kalau ini pasal ini bunyinya, ini masalahnya, ini masalahnya, ini masalahnya. Nah, materi berikutnya adalah alternatif bunyi pengganti pasal tersebut. Nah, dan itu biasanya terbuka ke publik. Nah, setelah itu baru disatukan DIM menjadi DIM DPR, bukan lagi DIM fraksi, tapi DIM seluruh DPR. Setelah panja maka itu tidak terlihat lagi DIM-nya fraksi mana, tapi DIM DPR. Nah, itu DIM itu dikirim ke pemerintah. Daftar masalah dikirim pemerintah, pemerintah menjawab DIM tersebut. Nah, menjawab DIM tersebut dan itulah dasar pembahasan daripada undang-undang. Dan itu biasanya ada undang-undang tergantung, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada 5 tahun tidak selesai-selesai. Nah, sekarang setelah itu baru dibahas. Nah, saya ingin menggambarkan pembahasan, Mas Hersu. Pembahasan di DPR itu, masyarakat jangan menganggap serius-serius amat. Saya pengalaman betul. Itu biasanya kalau 50 orang itu 10 orang yang aktif, 10-an orang, hanya 5 yang mengikuti terus. Yang lain tuh ngabsen aja datang gitu. Apalagi kalau undang-undang basah. Undang-undang basah itu mereka menerima tamu. Nah, saya paham
undang-undang Omnibus Law ini ada undang-undang paling basah. Paling basah karena seluruh pengusaha dilibatkan menjadi pokya Omnibus Law. Jadi saya katakan tadi undang-undang ini selain ini sudah lahir salah nama sebenarnya. Harusnya bukan undang-undang Cipta Kerja, tapi undang-undang Jalan Tol Pengusaha. Itu di undang-undang Jalan Tol Pengusaha. Kira-kira itu judulnya undang-undang ini. Karena betul-betul adalah menyingkirkan semua undang-undang, hambatan-hambatan di puluhan atau ratusan undang-undang lain yang berceceran di mana-mana. Nah, sekarang yang jadi ribut kemarin adalah setelah dibahas demikian, maka ada tahapan berikutnya adalah setelah substansi selesai, semua sepakat pemerintah DPR, maka dikirim ke tim sinkronisasi. Tim sinkronisasi adalah tim yang dibentuk untuk mensinkronkan semua undang-undang yang ada. Nah, setelah tim sinkronisasi, baru ini adalah tim bahasa, ahli-ahli bahasa untuk mengecek apakah bahasanya sudah pas, apakah ada siapa tahu multitafsir dan lain-lain. Nah, kita lihat kemarin ini saya lihat hampir semua ditorpedo. Nah, kita masih ingat pada saat mau diusulkan itu kan ada yang menyatakan kenapa nggak minta pendapat dulu oleh stakeholder yang ada. Nah, Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam menyatakan tidak perlu lagi mendapatkan opini publik karena nanti tidak selesai. Itu pendapat Menko Polhukam. Jadi menurut saya salah seorang yang mentorpedo mekanisme ini adalah Prof. Mahfud MD. Padahal dia ahli hukum. Nah, setelah itu dikirim ke DPR, kita tidak pernah mendengar sama sekali ada DIM, daftar inventaris masalah, kita tidak pernah mendengar bahwa buruh diundang, kita tidak pernah mendengarkan klaster lain, akademisi diundang, ahli lingkungan diundang, sama sekali tidak pernah kita mendengarkan itu. Tapi kita paham juga bahwa itu kan Presiden Jokowi menyatakan dia harus selesai dalam waktu 100 hari. Jadi benar-benar ini adalah undang-undang kejar tayang yang tidak dan mengabaikan semuanya. Jadi saya melihat, nah yang menarik adalah setelah undang-undang itu jadi, setelah keluar dari ahli bahasa, maka seluruh fraksi memparaf lembar demi lembar naskah undang-undang tersebut sebelum dibawa ke balik. Sidang di balik, diparaf semua dan diparaf wakil pemerintah. Paraf itu, ya. Naskah final itulah yang dibawa ke ke sidang paripurna. Dan di sidang paripurna, naskah yang sudah diparaf semua tersebut itu dibagikan kepada seluruh anggota dan pemerintah. Jadi semua anggota harus memegang. Kenapa harus dipegang? Karena pada saat di akhir-akhir, siapa tahu ada yang main pasal. Ada pasal yang tidak ada pada saat dibahas muncul, ada pasal yang ada ada ditambahkan, atau pasal yang ada terus dicoret. Nah, satu kata saja bisa sangat berbahaya. Saya kasih contoh begini, umpamanya begini, bahwa untuk membangun industri begini dibutuhkan izin seperti ini. Kalau ditambahkan kata-kata untuk membangun industri ini dapat dibutuhkan izin, tambah kata dapat saja, maka sama dengan tidak perlu izin. Nah, itu bahaya sekali. Nah, jadi yang saya waspadai sekarang karena tidak ada yang pegang sama sekali, siapa tahu sedang terjadi transaksi pasal demi pasal. Transaksi pasal demi pasal antara yang pegang naskah tersebut, dan kita tahu yang pegang naskah hanya beberapa orang, dan lucunya kan satu partai yang memegang naskah. Nah, itu yang sangat bahaya. Jadi kesimpulan saya, Mas Hersu, saya ingin menyatakan bahwa ini sejak jelas cacat yang disahkan DPR betul-betul tidak ada undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang yang muncul nanti, namanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka itu bukan undang-undang yang disahkan oleh DPR, karena tidak ada undang-undang yang disahkan. Jadi saya pikir posisi itu sekarang yang harus diambil. Jadi tidak perlu ada perpu keluar bahwa ini tidak pernah ada pengesahan undang-undang. Itu pengesahan judul undang-undang. Pengesahan judul undang-undang yang diketok oleh pimpinan DPR. Jadi saya pikir, nah kenapa ini perlu? Karena ini adalah ada sangat strategis. Saya takutnya di kemudian hari cara seperti ini dilakukan
untuk jual beli pasal. Nah, kita masih ingat, dan saya pikir kalau ini tidak dikoreksi, pemerintah, penguasa akan kecanduan dengan jalan pintas seperti ini. Saya masih ingat kita semua, Undang-Undang KPK, jalan pintas adalah 13 hari dibahas DPR, 3 hari di pemerintah, dan diketok dengan hanya 70-an orang yang hadir. Kemudian Undang-Undang Minerba juga demikian, Undang-Undang nomor 20 tentang Corona dan pemulihan ekonomi juga demikian. Jadi sepertinya sudah kecanduan melakukan seperti ini. Dan metode seperti ini kalau diprotes, kita ingat dulu bahwa betapa rakyat memprotes Undang-Undang KPK, tapi tetap jalan. Ya kan, tetap jalan, dijalankan, dan sepertinya jadi sekarang perumusan undang-undang itu mekanismenya begini, Pak Hersu. Sekarang yang dipakai adalah usulkan cepat, biarkan masyarakat protes, silahkan demonstrasi, siapkan polisi untuk menghadang demonstran, tutup semua, ancam orang-orang yang memprotes, kemudian kalau ada yang memajukan ke MK, silahkan menunjukkan ke MK, dan MK sudah diancam, tanda kutip, oleh Presiden. Presiden sudah menyatakan, saya menitip undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada MK. Jadi sebenarnya ini saya bilang, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah undang-undang gambaran otoritarian. Ini gambaran otoriter. Bayangkan, rakyat tidak boleh memberikan pendapat, dibahas secara tertutup, MK dikunci jangan melakukan apa-apa, kemudian diperintah semua aparat agar menghalangi orang yang berpendapat tentang ini, gubernur dilarang bicara, semua dilarang. Jadi benar-benar adalah pemaksaan untuk melahirkan undang-undang ini. Dan yang menarik, asumsinya kan selalu menyatakan bahwa undang-undang ini akan memulihkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Tidak tahu setelah undang-undang diundangkan, maka pengusaha-pengusaha dari negara-negara yang menghormati good governance, menghormati good corporate governance, menghormati hukum, menghormati lingkungan, menghormati hak-hak pekerja, sudah melakukan protes. Sudah melakukan protes secara resmi. Negara-negara lain juga melakukan protes secara resmi bahwa undang-undang ini, bahkan saya dapat informasi Bank Dunia juga memprotes undang-undang ini. Betul. Jadi kalau pemerintah menyatakan akan mendapatkan investor, maka yang saya takutkan yang terjadi adalah sebaliknya. Negara Indonesia diboikot oleh negara lain yang menghormati etika. Dan kita tahu bahwa hanya satu negara yang tidak memprotes, yang kelihatannya ini memang, ya jangan salahkan publik bahwa undang-undang ini kelihatannya adalah undang-undang untuk memuluskan investasi Cina masuk ke Indonesia. Itu jangan salahkan, karena memang kita paham pemerintah, pengusaha-pengusaha dari Cina itu rata-rata tidak terlalu peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan jangankan dengan hak-hak pekerja, HAM, tidak peduli. Jangankan di negara orang, di negara sendiri juga, kan dunia sudah memprotes bahwa negara paling kotor produksinya adalah Cina. Dan Cina mengakui bahwa itu ada terjadi itu. Itu Mas Hersu. Ya. Jadi kalau dalam penilaian Anda, ini betul-betul undang-undang ini dibuat untuk melindungi kepentingan pengusaha dan melindungi kepentingan negara asing, khususnya Cina, gitu. Saya tidak salah kalau kita melakukan hipotesa seperti itu, karena faktanya memang Sumitomo sudah melakukan protes, Bank Dunia protes, berarti kan mereka sangat tidak setuju dengan cara berbisnis yang tidak lagi menghormati etika dan memudahkan semuanya. Coba bayangkan Mas Hersu, ini kan hanya orang ini klaster ketenagakerjaan. Saya kasih contoh saja, yang undang-undang yang saya ikut membahas itu adalah Undang-Undang Industri Pertahanan. Di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 berbunyi bahwa yang boleh memproduksi Alpha-Hanka, Malutista itu hanya BUMN. Hanya BUMN yang sahamnya 100%. Itu bunyi undang-undangnya. Sekarang diubah menjadi bahwa swasta pun boleh ikut membuat Alpha-Hanka. Kenapa kita larang swasta melakukan membuat Alpha-Hanka? Karena senjata itu kan rahasia.
Kapal selam itu rahasia, kita nggak orang lain tidak boleh tahu teknologinya gitu kan. Pesawat tempur rahasia, senjata itu rahasia. Nah, yang rahasia yang kedua adalah jadi kerahasiaannya tidak harus dijaga, maka harus BUMN. Yang kedua adalah kalau pemilik sahamnya asing, pemilik sahamnya swasta, maka kemungkinan asing. Dan kami pernah mengalami produsen kapal perang di Batam, setelah ditelusuri ternyata pemiliknya Singapura. Nah, kalau pemiliknya Singapura, berarti kan Singapura sudah tahu persis kapal perang kita. Ya. Kapal perang kita ini dihilangkan, di Undang-Undang Omnibus Law ini dihilangkan, bahwa swasta boleh. Nah, ini hal-hal ini menurut saya, dan saya paham betul siapa yang melobi itu. Saya paham, cuma saya nggak boleh buka publik. Saya paham siapa yang melobi itu. Ya, jadi di luar proses pengesahannya, substansinya dari undang-undang ini banyak yang serem juga ya. Tapi hati-hati karena nanti Anda bisa kena tudingan hoax gitu karena karena menyebarkan kabar yang tidak baik tentang kabar yang tidak benar tentang bunyi undang-undangnya gitu. Nah, ini kan yang menarik, orang ditangkap hoax padahal bahannya nggak ada. Jadi yang produsen hoax itu adalah pemerintah membuat hoax. Yang menarik itu lah, Menko Polhukam memberikan penjelasan dengan 7 penjelasan. Saya tanya undang-undang mana yang dia baca? Karena tim perumusnya saja di DPR menyatakan masih dirapikan. Ya. Jadi ini yang dibaca Pak Mahfud apa? Yang dibaca Presiden undang-undang apa? Jadi yang bikin hoax itu siapa sebenarnya? Yang saya was-wasnya adalah undang-undang ini dibahas resmi kemarin, ini sekarang lagi ngumpul mereka untuk membahas menyusun ulang. Nah, yang bahaya itu adalah menyusun ulang, semua yang diprotes nanti dimunculkan seakan-akan selalu ada karena nggak ada yang pegang. Ya. Nah, nah, kenapa ini harus diprotes, Mas Heru? Tidak boleh mekanisme ini terulang. Sehingga menurut saya jalan keluarnya bukan membawa ke MK, menyatakan bahwa ini cacat proses, cacat prosedur, maka dianggap undang-undang ini belum disahkan. Karena memang tidak ada yang disahkan. Nah, dengan tidak disahkan berarti maka Presiden juga nggak boleh tanda tangan nih. Jadi menurut saya itu yang perlu, bahwa undang-undang ini, undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja belum ada dan belum ada yang disahkan karena pada saat pengesahan malam itu adalah pengesahan kertas kosong, tidak ada sama sekali yang disahkan. Ya, oke, baik. Saya kira cukup jelas, Bang Saididu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.